Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang teman-teman di Ramadan series kita dengan tema beningkan dari hati. Nah, kemarin beberapa hari yang lalu saya udah ngebahas tentang amal-amal solih dan juga ibadah yang bisa membersihkan jiwa dan membeningkan hati kita. Hari ini saya bakal nerusin cara-cara membersihkan jiwa dan hati kita dan mengetahui aib-aib kita, tapi bukan dengan ibadah, tetapi justru dengan bergaul. Nah, karena kita kan bukan hanya menghabiskan waktu dengan sholat kan, dengan membaca Al-Quran, tetapi dalam kehidupan daily life kita itu kita juga punya waktu buat bergaul dengan manusia, bertemu orang dan seterusnya. Apakah ada hal-hal dari daily life kita yang bisa kita pakai untuk membersihkan jiwa dan membeningkan hati kita? Ternyata kata ulama, terutama Syekh Said Hawa di dalam kitab ini ada. Jadi ada 4 cara dengan bergaul itu kita bisa membersihkan jiwa kita. Yang pertama adalah, kata beliau, ayyajlisa baina yaday syaikhin basirin bi ayubin nafs. Hendaklah dia mulazamah. Mulazamah itu apa ya kalau bahasa kita itu? Ngefollow dalam konteks kehidupan nyata, bukan di sosial media. Hendaklah dia mengikuti, duduk, membersamai seorang ulama yang memiliki basirah. Ulama yang memiliki basirah itu artinya ulama yang ahli ibadah, ahli ilmu, orang yang zuhud, orang yang wara'. Sehingga dengan basirah beliau, dengan kesolihan beliau itu bisa memberi kita nasihat dan menyebutkan kekurangan-kekurangan kita agar kita bisa memperbaiki diri. Nah, dulu saya pernah mendengar sebuah kisah di zaman sahabat ketika Utsman bin Affan mengajar Al-Quran di dalam Masjid Nabawi. Nah, ketika Utsman sedang mengajar Al-Quran, datang seorang muridnya dari luar masjid. Sebelum dia masuk ke dalam masjid, dia nggak sengaja ngelihat seorang cewek yang lagi lewat, dan karena ada angin kencang berhembus, maka jilbab cewek ini kesingkap sehingga terlihatlah rambutnya sekilas dan nggak sengaja. Lalu karena ngerasa ini cuman sekilas, nggak sengaja dan cuman rambut aja, maka murid ini tidak beristighfar, minta ampun kepada Allah. Dia anggap itu bukan dosa, sehingga dia masuk ke dalam masjid, lalu dia duduk di dalam majelis pengajiannya Utsman bin Affan. Ketika dia baru duduk, Utsman bin Affan langsung melihat ke arah dia dan mengatakan, kenapa ada orang yang duduk di dalam majelis ilmu kita sedangkan di matanya masih ada bekas dosa? Orang ini kaget. Ya Amirul Mukminin, wahai Utsman bin Affan, bagaimana engkau tahu saya punya dosa dalam melihat, sedangkan engkau tidak menyaksikan apa yang sedang saya lakukan di luar masjid? Maka Utsman bin Affan mengatakan, ittaqu farasatal mu'min. Hati-hatilah dengan firasat orang yang beriman. Ini adalah salah satu contoh dari basirah. Betapa seorang ulama, seorang ahli ibadah, seorang yang berilmu sekelas Utsman bin Affan, dan nanti juga kelasnya para ulama-ulama yang lain, mereka punya basirah. Mereka punya sensitivitas dan firasat yang kuat tentang sesuatu, sehingga kita butuh guru yang seperti itu, yang bisa melihat aib kita lalu menasihati kita agar memperbaiki diri. Maka murid yang tadi di dalam majelis Utsman bin Affan segera istighfar. Setelah itu dia baru dibolehkan duduk dalam majelis ilmunya Utsman bin Affan. Nah, susah nggak kira-kira nyari ulama dengan basirah seperti Utsman bin Affan? Ya, pasti susah banget. Karena kualitas basirahnya Utsman bin Affan itu udah di atas rata-rata. Tapi mungkin nggak kita menemukan ulama atau guru yang bisa ngasih tahu aib kita? Nah, seringnya kayak gini teman-teman. Kita nggak sengaja ya datang sholat Jumat di sebuah masjid. Lalu tiba-tiba khatib itu menyampaikan materi khutbah yang kita rasa itu kayak lagi ngebuka aib kita banget. Padahal kita nggak kenal dengan khatibnya, dan khatibnya juga nggak sengaja menyampaikan materi itu. Itu salah satu cara kita mengetahui aib kita, duduk dalam majelis ilmu. Banyak banget tuh followers saya yang bilang gini, Ustadz, materi 1 minute boosternya tuh relate banget dengan apa yang sedang saya alami. Padahal saya nggak kenal dengan followers saya, tetapi dia nggak satu orang ya, ada ratusan orang yang pernah komen kayak gitu. Dia bilang, kok materinya relate banget dengan yang sedang saya alami, kok ini seperti yang baru saya pikirkan, baru kemarin kita bicarakan udah ada materinya. Itu artinya
majelis ilmu yang diisi oleh ulama itu dibimbing oleh Allah agar ulama, ustadz, guru itu Allah bimbing dan Allah tuntun lisannya untuk menyampaikan apa yang kita butuhkan. Maka cara pertama dalam membersihkan hati dan jiwa kita adalah dekatlah dengan majelis ilmunya para ulama, duduklah dalam majelis ilmunya para ulama, followlah akun-akun ulama, sehingga dari nasihat mereka kita akan bisa tahu kekurangan kita untuk kita perbaiki. Itu adalah cara yang pertama. Insya Allah besok kita lanjutkan kepada cara yang kedua. Barakallahu fikum.